Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Aslamku. Jadi seperti biasa saya ingin sharing-sharing berbagi informasi seputar asam lambung Kertanjati yang pernah saya alami, yang pernah saya rasakan gitu ya. Jadi bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian itu tambah sehat ya. Saya juga tambah sehat, kita sehat terus dan kita bisa sharing bareng, kita bisa ya berbagi informasi ya. Berbagi informasi, saling menyemangati, saling mendoakan gitu ya. Karena asam lambung ini pasti akan berakhir gitu ya. Pasti kita semuanya pasti akan sembuh gitu ya. Yang penting sabar, tetap optimis, tetap terus ikhtiar gitu ya. Dan jangan lupa selalu berdoa gitu ya. Jadi buat teman-teman semua, sebelum saya bahas sesuatu tentang asam lambung Kertanjati ini, alangkah baiknya kalian subscribe dulu di bawah, karena subscribe itu gratis. Dengan kalian subscribe, kalian telah mendukung channel ini ya, agar channel ini itu berkembang dengan baik, bisa buat motivasi untuk teman-teman semuanya yang masih parah, yang masih awam, yang masih belum tahu tentang asam lambung itu apa, anxiety itu apa, bagaimana rasanya, terus bagaimana mengakalinya, terus bagaimana menghadapinya. Ya intinya pokoknya niat saya untuk sharing ke kalian semuanya ya. Meskipun sharing meskipun sharing saya itu menurut kalian tidak tidak sepenuhnya bisa membantu ya. Dia setidaknya bisa meringankan rasa cemas kalian ya, bisa menemani kalian setiap hari ya gitu ya. Jadi langsung saja saya ingin membahas sedikit tentang asam lambung Kertanjati ya. Seperti biasa saya ingin membahas tentang sensasi di bagian dada. Apakah saya pernah ya? Apakah saya pernah? Saya jawab bukan kok pernah. Itu sensasi yang lama sekali saya rasakan ya. Udah berapa lama mas ngerasain itu? Saya sebenarnya udah agak lama, cuma waktu parah-parahnya ini yang saya bicarakan, waktu parah-parahnya ya. Waktu saya itu merasa parah itu 2020 bulan 9, kalau nggak 8 sih 9, bulan 8 Agustus ya, berarti ya Agustus September lah. Nah di situ saya mulai agak parah, dada saya itu sering panas, sering ngos-ngosan, sering berdebar, kagetan, mudah kaget gitu ya, mudah terkejut, ada suara apa yang agak keras itu terkejut ya. Terkejutnya itu bukan terkejut biasa, saya merasa diri saya itu aneh waktu itu ya, karena waktu itu saya itu gimana ya, waktu itu saya masih awam ya, masih belum tahu apa ini penyakit. Sebenarnya penyakit ini tuh penyakit apa, itu saya belum tahu ya, saya belum tahu. Dan di sensasi dada itu terus gini terus, apakah saya ini sakit paru-paru atau sakit jantung gitu saya pikirnya. Di situ saya masih belum tahu grup Facebook, terus di YouTube saya belum tahu ya. Saya tahunya ya di Google, tanya di Google ya, dada saya sakit, panas, celekit-celekit, terus kadang seperti kalau pas tarik nafas itu seperti nyantol gitu ya, kayak dadanya itu buat nafas itu sakit dadanya, tapi sakitnya itu seperti di tulang, seperti di otot-otot gitu ya, nggak di dalam itu, enggak, seperti di otot-otot aja, di luar ya. Saya bingungnya gitu. Saya coba searching, munculnya malah penyakit jantung, penyakit paru-paru, terus penyakit yang lainnya ya, yang saya nggak ngerti itu penyakit apa. Itu saya takut, saya itu waktu itu sudah bolak-balik ke dokter ya, dan masih tetap saja katanya sih asam lambung, tapi saya tidak percaya kalau itu asam lambung, karena sensasinya di dada. Kalau di asam lambung kan biasanya di perut gitu ya. Kalau waktu itu saya kan masih awam, belum tahu kalau memang sensasi asam lambung Kertanjati ini memang banyak sekali, bahkan ke seluruh organ kita merasakan dampaknya semua ya, akibat
pencernaan kita yang belum sehat, pikiran kita yang belum normal, belum kuat gitu ya. Di masalah itu saya biasanya ya bisanya sering mengeluh gitu ya, sering mengeluh ke keluarga, ke istri ya, ke bapak, ke ibu gitu ya, sering mengeluh ya karena sakit. Dan kalau sakitnya sih nggak seberapa sih ya, cuma kaget gitu ya, bikin kaget, bikin takut gitu ya. Duh, kok gini rasanya ya, bahkan tembus ke belakang itu juga ada ya. Kalau tembus ke belakang sih seperti apa itu, pegel gitu ya, pegel di sini, nanti kadang pegel sendiri, nggak ngapa-ngapain pegel ya, sini pegel banget. Pokoknya pegel, cekit-cekit, cekit-cekit itu pindah-pindah, nggak kalau di kiri ya kiri terus, kanan gitu enggak, itu pindah-pindah. Ini cekit-cekit kayak pegel, kayak habis angkat berat terus keceklek gitu. Seperti keceklek apa itu, kesleo, seperti kesleo itu, seperti kesleo. Terus cekit-cekit, terus kadang juga panas, kadang aneh di dada ya, terus berdebar, kadang berdebar. Itu ya yang saya ingat. Terus apa ya, kadang ada itu seperti air dingin melintas ya, seperti air dingin melintas di bagian dada. Nah itu yang bikin saya agak-agak takut sih, itu juga termasuk sensasi yang bikin saya juga takut ya, karena nyes gitu ya, di dada itu nyes ke atas gini, nyes gitu, nanti kadang dada sini nyes. Siapa yang nggak takut? Mungkin ada yang sama seperti saya, seperti nyes-nyes itu yang saya aneh ya. Dan apakah sekarang saya masih merasakan nyes-nyes itu? Udah enggak ya, udah lama sekali saya tidak merasakan itu. Karena waktu nyes-nyes itu saya mulai, ya saya belum tahu apa-apa sih, kok saya dada saya kok gini, ini saya sakit apa ya sebenarnya. Terus saya kira juga waktu ke dokter nggak ada perubahan ya, semakin sering saya ke dokter semakin saya tambah nggak karuan ya, karena semakin parah saya ya, nggak tahu karena obat yang nggak cocok dengan saya, apakah lambung saya yang sedang tidak menerima obat-obatan dari obat dokter mungkin ya, mungkin gitu, bukan obat dokternya yang jelek, bukan. Biasanya kalau cuma asam lambung biasa kasih obat dokter ya sembuh itu ya. Kalau sama yang kronis, apalagi lambungnya apa itu bisa disebut dengan gastritis atau peradangan di lambung, nah itu ya mungkin itu menurut saya ya. Di waktu itu saya masih awam, nggak tahu apa itu gastritis ya, taunya dokter umum, dokter biasa itu bilangnya cuma asam lambung gitu. Tapi saya ceritakan semuanya, dia malah gini, Mas mungkin masnya banyak pikiran atau ada gangguan apa, beban apa, coba lepaskan dulu ya, katanya gitu. Saya suruh melepaskan beban apa, saya sudah nggak berusaha nggak mikirin semuanya, tapi pikiran saya malah yang berat itu di penyakitnya, karena penyakit yang nggak sembuh-sembuh, nggak kunjung reda-reda sampai berbulan-bulan, yang bikin saya stres itu ya. Pekerjaan terganggu itu ya, sering libur. Saya waktu awal-awal itu sering libur ya, kadang sebulan tuh libur 3 kali ya, itu minggu aja libur gitu. Ya waktu itu kan ya nggak tahu ya, karena ya awam. Mungkin teman-teman semua ada yang masih awam ya di channel Aslamku ini, awam sekali, atau yang baru mengetahui channel Aslamku ini, silahkan kalian subscribe di bawah ini ya. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Nah setelah saya tahu 30 hidup saya benar-benar niat untuk pengen sembuh, pengen bisa beraktivitas lagi seperti normal, seperti dulu. Nah saya coba pelajari, saya cari-cari semuanya, informasi dari grup Facebook, dari apa itu YouTube ya, saya cari semuanya, saya cari, saya dengerin, saya rangkum sebenarnya bagaimana sih penyakit ini gitu ya. Nah di situ ada channelnya Mas Rohimat Jaya Saputra,
saya menemukan channel Rohimat Jaya Saputra dan Erik Wibowo. Nah, dua itu yang saya temukan waktu saya masih parah-parahnya. Nah, kalau yang lain sih, yang saya ketahui sekarang saya belum tahu waktu itu. Ya, setelah saya tahu itu saya buat channel ini, buat channel Aslam ini saya baru kok ternyata banyak yang punya channel apa itu edukasi tentang asam lambung atau sharing-sharing tentang asam lambung, ternyata banyak. Yang di situ saya ternyata banyak ya gitu ya. Saya kira cuma Kang Rohimat dan Kang Erik Wibowo, saya kira cuma dua itu aja, ternyata masih banyak. Kalau sekarang sih ada Kang Abdul Rohman, terus ada siapa lagi, ada masih banyak ya, masih banyak yang membuat video tentang asam lambung dan sensitif dengan tujuan untuk membantu teman-teman semuanya yang masih parah gitu ya. Pokoknya tujuannya buat teman-teman semua itu bisa mengetahui apa itu asam lambung dan sensitif dan bagaimana untuk mengatasinya. Itu ya, intinya seperti itu. Nah, untuk tadi ya, masalah dada kok bisa hilang ya. Oke, jadi bisa kalian dengerin itu tadi saya cut sedikit, saya beli bakso Malang ya, nanti saya buat videonya. Sebenarnya sudah pernah saya buat sih videonya sebelumnya, masalah makan apa itu bakso Malang gitu. Jadi saya buat lagi biar kalian itu tambah semangat ya, tambah semangat, tambah nafsu makannya itu bertambah karena melihat saya makan gitu ya. Ya semoga saja kalian itu nafsu makannya semakin meningkat, semakin sehat badannya gitu ya. Jadi itu tadi sensasi di dada semuanya itu hilang karena saya melakukan ya gerak terus ya, selalu gerak saya, meskipun saya badannya nggak karuan waktu itu, saya coba gerakkan terus berjemur atau kena matahari lah setidaknya ya, sebentar nggak apa-apa, yang penting setiap hari itu sering terkena matahari, sinar matahari gitu ya. Terus minumnya air putih hangat terus ya, ini yang penting, minumnya air putih hangat terus. Jaga pantangan, 3 pola hidup sehat harus dipatuhi ya. Terus kalau kalian merasa kedinginan atau apa, mandinya air hangat ya, air hangat. Terus apalagi ya, masalah minumnya ya itu air putih hangat tok, jangan sampai kalian minum yang lain-lain, itu menurut saya. Oke, jadi gitu, itu semua saya lakukan berbulan-bulan, butuh proses ya, lama, nggak bisa cepat itu, pokoknya lama, butuh proses yang lama, kita butuh kesabaran juga, dan kita harus gimana ya, harus semangat juga sih ya, harus semangat juga, semangatnya harus terus ya, karena nanti dengan kita semangat ya, ikhtiar terus, penyakit ini bisa kita kalahkan itu ya, ibaratnya gitu. Jadi gitu saja, terima kasih, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya, semoga kalian itu paham apa yang saya bicarakan atau saya sampaikan di video Aslamku ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam saya buat video atau omongan atau cara bicara saya yang au atau apa, pokoknya ya masalah bicara memang saya nggak bisa ya, masalah bicara itu saya nggak pinter untuk bicara gitu ya. Oke, jadi itu saja, terima kasih, jangan lupa subscribe bagi yang teman-teman yang suka dengan channel Aslamku ini, subscribe di sini karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya spesial pun ya. Silahkan subscribe, dan bagi yang suka silahkan like, bagi yang tidak suka tidak usah ditonton, tidak apa-apa gitu ya, nggak apa-apa. Jadi itu saja, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.